Halo teman-teman, saya Rode. Hari ini saya akan men-take over studio Ayoma. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Dia merupakan seorang dokter dan selain itu ia juga memiliki 3 anak. Dokter ini yang bernama Jane Tanderan dan tanpa basa-basi lagi kita langsung tanya-tanya yuk. Halo Dokter Jane, selamat kenal ya. Apa kabarnya? Hai Rode, kabarnya baik. Gimana kabar Rode ya? Kabarku baik juga. Nih Dokter Jane, aku ini kan suatu saat nanti akan menikah juga ya. Aku mau nanya-nanya dong ke Dokter Jane. Kalau saya lihat-lihat, Dokter Jane ini kan memiliki 3 anak yang luar biasa. Apa sih rahasianya pada masa kehamilan? Kalau menurut pengalaman saya, sejak saya hamil dari anak pertama hingga anak ketiga, saya hanya mengkonsumsi asupan gizi yang cukup seperti karbohidrat, protein, sama multivitamin. Ya. Multivitamin itu lebih banyak kandungannya seperti zat besi, asam folat dan kalsium. Dan juga saya tidak lupa untuk minum susu hamil. Itu yang menurut saya, pengalaman saya tuh kalau susu hamil itu tuh paling penting sih menurut saya. Karena di situ juga kan selain kita makan, itu di dalam kandungan susu itu ada seperti asam folat yang tinggi serta zat besi dan kalsium. Berarti sama kayak multivitamin tapi dalam bentuk susu ya? Itu saya konsumsinya tiap pagi sama malam. Oh. Itu saya melihat yang pas lahiran itu anak-anak saya seperti kulitnya sangat bagus, sangat bagus. Oh gitu, berarti karena susu itu Dokter Jane anak-anaknya bisa seperti ini sekarang selain kulitnya sih kecerdasannya ya. Oh, masuk otaknya dia gitu. Ya berarti itu anaknya lebih cerdas gitu ya. Iya. Dokter Jane, memangnya wanita-wanita Indonesia pada normalnya nggak seperti itu ya? Kalau saya melihat para wanita pada umumnya, mereka hanya makan tapi yang penting kenyang kayak gitu. Mereka tidak memperhatikan yang seperti asupan nutrisinya seperti apa kayak gitu. Jadi mereka kayak asal-asalan. Seperti selain dalam bentuk makanan, kadang kan orang wanita hamil pada umumnya kayak kusut, jelek, kayak gitu kan. Iya, betul. Aku sih jujur kalau dari pengalaman saya hamil dari anak pertama hingga ketiga, kulit saya tuh nggak ada yang dibilang kayak gatel-gatel atau hitam atau apa, itu enggak. Muka jadi jelek, jerawatan, enggak. Soalnya baik dalam segi asupan gizi, saya juga merawat kulit seperti saya wanita normal yang tidak hamil. Karena pada umumnya saya sering mendengar mereka bertanya, dokter kenapa sih katanya kalau misalkan hamil nggak boleh pakai kayak skincare apa kayak gitu. Aku mah cuman ketawa aja kayak gitu. Soalnya menurut pengalaman saya pakai skincare, pakai lotion, nggak semua masalah ya. Saya nggak pernah ada pantangan seperti apa kayak gitu. Yang penting memperhatikan asupan gizi. Iya. Ya benar Kayak gitu sih. Itu sih yang menurut pengalaman saya. Kan tadi Dokter Jane menyinggung mengenai skincare. Aku jadi penasaran nih, karena kalau aku lihat-lihat Dokter Jane, walaupun di usia yang sudah tidak muda ini, kulitnya masih segar dan glowing. Aku kan nanti akan nikah dan punya anak juga, dan akan seusia seperti Dokter Jane juga. Apa ya tips-tipsnya supaya aku bisa tetap memiliki kulit yang sehat walaupun di usia yang sudah tidak muda? Kalau kita bicara tentang kulit, tentu kita harus rawat dari dalam dan dari luar. Kalau saya pribadi tuh, kalau dari dalam, saya tuh jujur kadang ya untuk mengkonsumsi vitamin yang dalam bentuk oral atau yang minum kayak pil kayak gitu, jujur
aku jarang secara pribadi. Sementara saya lebih cenderung memperoleh vitamin tuh di dalam bentuk makanan. Makanan yang saya konsumsi setiap hari itu ada sayur, ikan, daging, Ya. dan mungkin buah-buahan ya. Dan jujur secara pribadi tuh saya jarang mengkonsumsi karbohidrat. Nasi gitu jarang ya? Jarang gitu. Kalaupun saya pingin, paling saya ganti kayak kentang kayak gitu. Terus kalau misalkan buah-buah juga mau bilang saya sering makan buah sih enggak. Cuman ya kalau lagi mood-moodan aja saya makan kayak gitu. Saya lebih suka pisang ya. Soalnya jujur pencernaan saya agak nggak begitu bagus. Jadi saya lebih memilih pisang gitu. Terus selain kita makan yang bergizi, banyak minum air putih ya. Saya minum air putih itu kurang lebih 2,5 liter per hari. Ya. Dan paginya saya rutin berolahraga serta tidur yang cukup. Hanya itu sih yang saya ingin berbagi pengalaman dengan Ronde. Kalau yang soal tidur cukup, kayaknya aku ngerti deh. Karena aku sendiri punya pengalaman, kalau misalnya kurang tidur nih, otomatis kantong matanya timbul di pagi-paginya. Iya. Tapi kalau soal minum dan olahraga yang teratur, emangnya itu ada hubungannya ya Dokter Jen dengan kesehatan kulit? Kalau itu sih ada hubungannya sama kulit. Seperti air putih, itu dapat menjaga kulit agar terhidrasi atau bikin kulit kita berkilau. Itu salah satunya ya. Terus kalau untuk dalam hal berolahraga itu dapat memperlancar sirkulasi oksigen dalam darah sehingga kulit kita itu bisa kelihatannya lebih cerah. Itu yang pertama. Yang keduanya dapat membuat otak dan tubuh itu lebih rileks, dimana bisa mencegah munculnya kayak jerawat, letusan. Jadi nggak stres gitu, jadinya Iya. jerawat gitu pun Iya. juga nggak tumbuh gitu ya. Kayak gitu. Terus yang ketiganya dapat memproduksi kolagen pada tubuh dan mencegah penuaan dini. Oh ternyata kolagen bisa diproduksi dari Iya, tubuh bisa. sendiri ya. Iya. Aku baru tahu nih, soalnya kan biasanya banyak produk-produk yang jual kolagen gitu. Aku nggak tahu kalau itu ternyata memang bisa diproduksi dari kulit kita sendiri. Iya, kalau saya pribadi sih, kalau yang untuk kandungan kolagen yang seperti kayak minum kayak gitu, aku sih pribadi udah pernah coba. Bukannya saya bilang nggak bagus ya atau apa, tapi saya pribadi sendiri tidak merasakan ada khasiatnya dalam kalau kita minum ya. Mending kita peroleh kolagen itu dari produksi kulit kita sendiri. Dengan Yang berolahraga. cukup olahraga teratur Iya. gitu ya. Berarti alami gitu ya metodenya. Iya. Iya. Nah dokter, kan tadi kita sudah membicarain mengenai perawatan dari dalam. Kalau yang dari luarnya gimana nih? Kalau saya pribadi sih, kalau dari luar itu, kalau untuk kulit wajah, saya hanya treatment aja rutin seperti pila facial, Oh iya. pakai skincare yang rutin, jangan yang Jangan bolong-bolong. ya kayak gitu. Terus kalau buat badan saya tuh hanya paling seminggu sekali saya luluran sendiri. Luluran, dan saya memakai body lotion yang rutin. Habis mandi saya pakai. Terus scrub juga mungkin gitu ya? Iya, kayak luluran itu yang saya ngomong tadi itu kayak scrub. Oh gitu. Kan tadi Dr. J membahas mengenai asupan vitamin yang berasal dari makanan. Nah kalau misalnya itu sendiri nggak cukup, ada alternatif lain nggak ya supaya vitamin dalam tubuh bisa tetap terpenuhi? Kalau misalkan asupan vitamin dari makanannya nggak cukup, mau nggak mau harus dengan suplemen ya. Bisa dalam bentuk oral vitaminnya, atau kita bisa melakukan treatment infus vitamin C
D dan E. Nah, itu bedanya apa ya dok? Kalau misalkan vitamin yang secara oral kan lebih mudah didapat, terus kadang lebih murah. Iya. Kalau misalkan lewat infus itu kerjanya sebenarnya lebih efektif ya, tapi harganya mungkin ya cukup mahal gitu. Ya, ada harga, ada barang Iya, ya. tapi misalkan yang banyak yang saya lihat dari pasien itu kan sering saya tawarin kan pakai infus atau apa kayak gitu, mereka sih kadang kebanyakannya sih takut jarumnya ya. Kayak gitu. Berarti nggak semua orang bisa Iya, nggak melakukan semua infus orang, ya. iya. Nah, kalau aku kan nggak takut nih sama jarum. Kira-kira bisa infus di mana nih? Kalau itu sih bisa yang bisa melakukan treatmentnya di klinik Dr. Wen. Gitu. Di klinik tersebut pun ada apa aja ya dok selain infus? Selain bisa infus vitamin C-nya, itu bisa dilakukan ozon terapi. Ozon terapi itu salah satunya selain buat kesehatan, itu juga bisa buat kulit. Dimana kulit kita kelihatan bersih kayak gitu, terus kekenyalan kulitnya. Jadi nggak keriput ya? Iya, terus dia mencegah penuaan dini ya. Iya. Kalau itu sih saya rasain menurut pengalaman saya kayak gitu. Berarti berkhasiat banget ya? Iya. Oke deh, baik. Terima kasih ya dok Iya, atas terima kasih, kesempatannya. Iya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.